Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai seluk-beluk sertifikasi halal. Terutama saya akan membahas bagaimana proses pendaftaran sertifikasi halal. Jadi di Indonesia ada undang-undang baru yang terbit di tahun 2014 yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Terbitnya undang-undang ini merupakan tonggak baru di dalam sejarah sertifikasi halal produk pangan, di mana yang awalnya proses sertifikasi halal itu bersifat voluntary berubah menjadi mandatori, yang artinya di awal proses sertifikasi halal hanya bersifat sesuai dengan kebutuhan industri, sukarela. Selanjutnya setelah terbit undang-undang ini menjadi sebuah keharusan atau keniscayaan. Kemudian ruang lingkup sertifikasi juga menjadi semakin luas, di mana pada awalnya proses sertifikasi hanya pada produk pangan dan obat-obatan serta kosmetik. Di undang-undang baru ini bertambah satu lagi, yaitu barang gunaan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33, maka di Indonesia terdapat kepastian hukum dalam proses sertifikasi. Kalau ditinjau dari segi konsumen, ini akan menguntungkan karena konsumen dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara untuk bisa mengkonsumsi produk yang halal. Atau konsumen akan mudah membedakan mana produk yang halal, mana produk yang tidak halal. Tetapi dengan lahirnya undang-undang ini membawa beberapa perubahan dalam proses sertifikasi halal. Selain status wajib dan tidak wajib, tetapi ada satu lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dalam proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH. BPJPH ini singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibentuk oleh negara di bawah Kementerian Agama, yang tugas dan fungsinya itu cukup luas, termasuk salah satunya melakukan koordinasi. Tetapi sejauh ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 yang efektif berlaku pada 17 Oktober 2019, yang kemudian setelah lahir Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker, maka Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini juga diakomodir di dalam Undang-Undang Ciptaker. Artinya undang-undang ini sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan kembali, dan kemudian lahirlah PP nomor 39 tahun 2021 yang mengatur secara teknis bagaimana proses sertifikasi halal, kemudian lembaga apa saja yang boleh melakukan sertifikasi halal, dan aturan-aturan strategis yang lain yang harus diperhatikan di dalam proses sertifikasi halal. Oke. Dengan lahirnya aturan-aturan ini, maka terjadi pergeseran di dalam proses sertifikasi halal yang sebelumnya selama lebih dari 30 tahun sertifikasi halal itu dilakukan oleh lembaga LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik, lembaga yang dibentuk di bawah MUI, yang seluruhnya proses itu berlangsung di MUI dari proses pendaftaran, kemudian proses pengambilan sampel dan audit lapangan, kemudian sertifikasi halal, sampai keluar sertifikat halal. Itu seluruhnya berlangsung di LPPOM MUI. Dengan adanya lembaga baru tadi, BPJPH, maka proses sertifikasi menjadi berlangsung di dalam 3 lembaga atau di dalam 3 organisasi. Yang pertama, BPJPH yang berfungsi sebagai penerima pendaftaran.
Kemudian ada lagi LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal, yang sejauh ini yang masih efektif yang sedang berjalan adalah LPPOM MUI. Kemudian lembaga yang ketiga itu adalah MUI, dalam hal ini Komisi Fatwa, yang akan menetapkan bahwa produk dari sebuah industri atau dari UKM itu halal atau tidak. Jadi 3 lembaga inilah yang merupakan tempat proses sertifikasi halal berlangsung. Ya. Banyak sekali pertanyaan yang muncul bagaimana proses sertifikasi halal dan bagaimana alur pendaftaran setelah Undang-Undang JPH itu berlaku. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses dan persyaratan sertifikasi halal pasca Undang-Undang JPH atau Jaminan Produk Halal. Bahwa proses pendaftaran sertifikasi halal didaftarkan di JPH atau di BPJPH. Untuk tingkat provinsi, pendaftaran dilakukan pada Satgas Halal. Ya, Satgas Halal ini berkantor di Kanwil Kemenak, ya, di kantor Kanwil Kemenak setiap provinsi. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu para industri, jika ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal, didaftarkan di Satgas Halal kantor Kemenak BPJPH. Apa saja berkas yang harus dipersiapkan? Sebenarnya berkas ini tidak berbeda jauh dengan berkas pada saat sertifikasi halal masih dilakukan sepenuhnya oleh LPPOM MUI. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran. Ya, jadi formulir pendaftaran sudah disediakan oleh Satgas Halal. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah izin usaha. Ya. Izin usaha ini yang wajib adalah NIB, nomor induk berusaha. Ini wajib, bisa dilakukan pengisian secara online. Kemudian untuk industri kecil ini harus menyertakan PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing kota atau kabupaten. Boleh juga izin-izin yang lain, ya. Misalnya izin UIMK, ya, atau izin usaha mikro kecil, boleh juga UII atau izin usaha industri, kemudian SIUP atau SIUP, boleh juga. SIUP ini singkatan dari surat izin usaha perdagangan. Kemudian untuk importir bisa juga dengan API atau angka pengenal importir atau angka pengenal impor, ya. Jadi semuanya diperbolehkan, ya. Bisa menggunakan izin apa saja, ya. Intinya adalah proses sertifikasi halal dilakukan pada industri yang legal, ya, bukan industri yang ilegal. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah harus ada penyelia halal. Apa itu penyelia halal? Jadi pada proses sertifikasi terdahulu, pada saat masih dilakukan di LPPOM MUI, ini lebih dikenal dengan AHI, Auditor Halal Internal, yang kemudian di Undang-Undang JPH dikenal dengan penyelia halal, yaitu orang yang merupakan bagian dari internal perusahaan yang ditunjuk sebagai koordinator halal internal atau yang ditunjuk sebagai auditor halal internal yang bertugas untuk mengawasi kehalalan produksi dari penerimaan bahan baku, proses produksi, sampai pengawasan kehalalan di tingkat penggudangan dan pengangkutan sampai pada konsumen, ya. Jadi diawasi oleh penyelia halal. Nah, penyelia halal ini harus memiliki sertifikat penyelia halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi sebagai lembaga pelatihan dan akreditasi
penyelia halal, ya. Sejauh ini lembaga yang boleh mengeluarkan sertifikat penyelia halal untuk industri maupun UKM adalah IHTEC. Ada banyak lembaga yang sedang mengajukan untuk proses mendapatkan izin sebagai penyelia halal di BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Tapi sejauh ini yang sudah mendapatkan izin dari BSN adalah IHTEC. Ini merupakan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pelatihan termasuk penyelia halal yang ada di bawah MUI, ya. Oke. Berikutnya setelah itu yang harus dilengkapi oleh perusahaan adalah daftar bahan. Daftar bahan ini harus dibuat sedetail mungkin, meliputi bahan pokok, ya, kemudian bahan tambahan atau BTM, kemudian bahan penolong. Semua harus didaftarkan karena ini penting, karena satu persatu harus diperiksa. Nah, di dalam matrik daftar bahan apa saja isinya, ya, jadi perusahaan harus mencantumkan nama bahan, kemudian jenis bahan, kemudian produsen, jadi bahan itu diproduksi di perusahaan mana, kemudian distributor, ya, distributornya apa. Berikutnya setelah itu harus mencantumkan mengenai informasi kehalalan, yaitu ada tidaknya sertifikat halal yang dibuktikan dengan nomor, kemudian lembaga sertifikasi, kemudian expired date. Kemudian selain itu di dalam tabel daftar bahan ada kolom lain-lain, ya. Kolom lain-lain untuk apa? Kolom lain-lain ini digunakan untuk mencantumkan apabila dokumen yang diberikan oleh perusahaan, ya, atau disebut dengan auditi, ini selain sertifikat halal, ya. Jadi ada beberapa dokumen yang boleh dikirimkan selain dokumen sertifikat halal seperti COE, kemudian MSDS, ya, dan dokumen-dokumen lainnya, ya. Jadi bisa diisi di dalam kolom keterangan atau kolom tambahan tadi. Kemudian yang harus diserahkan oleh industri selain daftar bahan adalah daftar bahan vs produk, ya. Jadi industri nanti harus mengisi merek dan jenis bahan yang akan dilakukan sertifikasi, termasuk produk-produk turunannya, ya, atau varian-variannya, ya. Nah, jadi untuk bahan vs produk ini perbedaannya dengan bahan atau matrik. Ini bahan yang dicantumkan ini per produk, ya. Jadi harus detail, produk A bahannya apa saja, produk B bahannya apa saja, produk C bahannya apa saja, itu semuanya harus detail di sini, ya. Kemudian selain itu perusahaan harus membuat diagram alir proses pengolahan, ya. Diagram proses alir pengolahan. Jika produk yang didaftarkan adalah produk yang berbeda, maka sejumlah produk yang berbeda itu. Tetapi kalau produk yang didaftarkan hanya varian-variannya saja, maka cukup satu diagram alir, ya. Berikutnya adalah manual SJH. Manual SJH dibuat oleh perusahaan sejauh ini masih mengacu pada HAS 23.000 yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, di mana manual SJH ini mencakup 11 kriteria di dalam proses sertifikasi halal, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, bagi industri yang akan melakukan sertifikasi halal, bagaimana proses pembuatan manual SJH, ya. Manual SJH ini kami terutama dari LPPOM, baik LPPOM pusat maupun LPPOM provinsi sudah membuatkan manualnya, ya. Manual yang dikeluarkan oleh LPPOM pusat mengacu pada HAS 23.000, sementara untuk manual SJH yang diperuntukkan untuk IKM atau industri kecil dan menengah ini jauh lebih sederhana, dan setiap LPPOM MUI ini juga sudah mengeluarkan manualnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan atau pembuatan manual SJH dengan mengacu pada template-template yang sudah disediakan. Nah, jika Bapak Ibu ada kesulitan di dalam proses pembuatan manual SJH ini, LPPOM MUI juga melakukan pelatihan-pelatihan, ya, terutama
untuk industri besar, pelatihan boleh ikut di IHTEK, yaitu lembaga di bawah MUI. Sementara untuk IKM-IKM, pelatihan penyusunan manual SCH biasanya dilakukan oleh LPPOM MUI di setiap provinsi masing-masing. Ya. Nah, jadi itulah komponen-komponen yang harus Bapak Ibu persiapkan di dalam pendaftaran sertifikasi halal. Ya. Jadi jika komponen-komponen itu sudah lengkap, selanjutnya Satgas Halal yang ada di masing-masing provinsi ya akan meneruskan berkas permintaan pendaftaran Bapak Ibu ke LPH atau lembaga pemeriksa halal. Sejauh ini lembaga pemeriksa halal yang sudah berjalan adalah LPPOM MUI ya. Jadi nanti berkas Bapak Ibu akan dikirim ke LPPOM MUI. Kemudian setelah itu LPPOM MUI akan memanggil Bapak Ibu industri untuk melakukan akad. Ya, akad ini berfungsi untuk menentukan berapa pembayaran yang harus Bapak Ibu lakukan, yang harus ditransfer. Kemudian Bapak Ibu juga akan melakukan penjadwalan kapan dilakukan audit atau pemeriksaan lapangan oleh auditor LPPOM MUI. Demikian video saya kali ini membahas bagaimana proses pendaftaran sertifikasi halal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.